Wadidaw, One Piece masih libur. Sekarang waktunya konten singkat untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan es dan kebekuan. Yap, kita akan membahas seorang mantan admiral yang kini merupakan salah satu kapten Titan Yonko Kurohige, yaitu Aokiji alias Kuzan. Kita tahu yang terbaru, tepatnya di chapter 1088 sampai 1089, terjadi pertarungan di Pulau Beehive, markas Yonko Kurohige, di mana sang legenda hero angkatan laut Monkey D. Garp bertarung dengan mantan muridnya yaitu Kuzan. Terjadi pertarungan hebat, namun karena adanya gangguan dan memang masa keemasannya sudah berlalu cukup lama, di akhir chapter 1089, Monkey D. Garp berhasil dikalahkan dalam kondisi tergeletak di tanah dan hampir membeku seluruhnya akibat kekuatan Kuzan alias Aokiji. Berkaitan dengan hal tersebut, muncul pertanyaan, bagaimana nasib Garp saat ini? Karena informasi terakhir dari narator, Monkey D. Garp menghilang dan nasibnya tidak diketahui di Pulau Beehive atau Hachinosu. Untuk menjawab itu, mari kita mengingat kembali karakter-karakter yang pernah dibekukan atau dikalahkan oleh Aokiji alias Kuzan dengan kekuatan esnya dan bagaimana nasib mereka saat ini. Yang pertama, Nico Robin. Di chapter 320 tepatnya di Long Ring Long Island, Aokiji alias Kuzan yang kala itu adalah seorang admiral muncul pertama kali dan bertemu dengan kelompok bajak laut Mugiwara no Luffy. Dan di momen ini Aokiji berhasil membekukan Nico Robin. Namun Nico Robin berhasil diselamatkan atau tetap hidup dengan cara diguyur atau dimandikan dengan air panas. Dan kala itu Usopp yang bersama Nami dan Chopper berkata, meski Nico Robin membeku, dia tetap hidup berdasarkan informasi yang dia terima dari Aokiji, orang yang telah membekukannya. Yang kedua, Monkey D. Luffy. Di pulau yang sama, Long Ring Long Island, kapten tercinta kita Monkey D. Luffy juga berhasil dibekukan oleh Aokiji saat pertarungan 1 lawan 1 atau duel dengan jurus yang bernama Ice Time, tepatnya di chapter 321. Kala itu Aokiji sebenarnya dengan mudah bisa menghancurkan tubuh Luffy seperti bongkahan es yang ada di sekitarnya. Namun karena dia memiliki utang dengan seseorang yang tentu kita tahu itu adalah kakek Luffy, Monkey D. Garp, yang merupakan guru dari Aokiji, serta prestasi Luffy yang sudah mengurus atau mengalahkan si Chibukai, Sir Crocodile alias Mr. Zero dari Baroque World. Dia mengampuni Luffy. Luffy juga nampaknya diselamatkan dengan cara yang sama dengan Robin. Dia terlihat tidur pulas setelah insiden yang terjadi. Yang ketiga, Jaguar di Saul. Dalam kilas balik masa lalu Nico Robin, tepatnya chapter 397, di kampung halamannya yang telah musnah, Pulau Ohara, Jaguar di Saul dibekukan oleh Aokiji dengan Ice Time Capsule, dan dia membeku dalam keadaan tertawa sambil melepas kepergian Nico Robin yang melarikan diri dari dunia yang mengincarnya karena kemampuan terlarang yang ia kuasai. Kembali ke Jaguar di Saul yang cukup lama dikira telah mati dalam insiden Ohara, justru muncul kembali dalam kilas balik yang diceritakan kloningan Dr. Vegapunk, Fang Saka, yang menceritakan sebuah informasi jika beberapa bulan setelah insiden Buster Call di Ohara, terlihat para raksasa mengumpulkan buku-buku yang sebelumnya sengaja dijatuhkan oleh para profesor Ohara ke sebuah danau. Dan para raksasa itu dikomandoi oleh seorang raksasa dengan balutan perban di sekujur tubuhnya yang dari siluetnya memang terlihat seperti Jaguar di Saul. Luka bakar itu kemungkinan akibat kobaran api dari Ohara yang terbakar, dan Jaguar di Saul selamat dari kebekuan akibat itu semua. Nampaknya dia selamat meskipun harus dengan luka bakar di seluruh tubuhnya. Yang keempat, Daimon Zozu. Di chapter 569 saat perang besar Marineford, Daimon Zozu, sang komandan divisi ketiga bajak laut Shirohige, berhasil dibekukan oleh Aokiji. Bahkan terlihat tangannya terputus akibat dampak serangan tersebut. Daimon Zozu terlihat masih hidup meski sebelumnya membeku. Bisa kita lihat pada chapter 590
saat proses pemakaman Shirohige dan Portgas di es. Yang kelima, Don Quixote do Flamingo. Di Pulau Fang Hazard, tepatnya di chapter 699, Aokiji alias Kuzan membekukan Do Flamingo di saat dia ingin melakukan hal buruk dan berbahaya bagi Smoker. Namun kala itu, Don Quixote do Flamingo berhasil keluar dari belenggu beku ciptaan Aokiji dengan kekuatan buah iblis benangnya dan tentu saja hakinya yang memang sangat kuat. Buffalo juga mengatakan beruntung jantung dari Don Quixote do Flamingo belum dibekukan oleh Aokiji. Ini sebuah fakta menarik. Yang keenam, Charlotte Cracker. Dalam cover story chapter 1063, bajak laut Yonko Kurohige menyerang masuk markas Yonko Big Mom. Dua kapten Titan-nya hadir, yaitu Van Augur dan Aokiji, dalam insiden untuk menculik dan membawa pergi Charlotte Pudding. Dan atas insiden tersebut, sang komandan manis Charlotte Cracker mencoba menghentikan, namun dia berhasil dibekukan oleh Aokiji. Dan sampai sekarang belum diketahui kabarnya apakah selamat atau tidak. Tapi jika melihat Charlotte Brule yang ada di tempat kejadian usai Aokiji pergi, kemungkinan besar Cracker bisa diselamatkan jika berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya dari insiden membekukan atau dibekukan oleh Aokiji. Yang ketujuh, Kapten Titan Yonko Kurohige. Dalam kilas balik Kuzan atau Aokiji di chapter 1081, Aokiji mengalahkan dan membekukan kru Kurohige di sebuah pulau di dunia baru. Kurohige kala itu meminta secara langsung pada Aokiji untuk membebaskan anak buahnya. Dan setelahnya mereka mabuk dan bercerita bersama. Bahkan selanjutnya, Aokiji membekukan lagi para Kapten Titan ketika dia mendengar bahwa Laffite merencanakan untuk mengambil kekuatan Aokiji. Dan kembali setelahnya mereka pulih kembali. Memang istimewa kekuatan Aokiji, selain memang kita tahu berbahaya karena siapa yang bisa bertahan dalam kondisi membeku. Tapi ternyata dari hal-hal yang dibahas tadi, selama bisa dihangatkan atau dipanaskan, kemudian jantung belum membeku, orang yang terkena kekuatan es Aokiji atau berhasil dibekukan Aokiji itu masih bisa hidup. Dan kembali ke pembahasan tentang Monkey D. Garp. Meskipun terluka cukup parah akibat pertarungannya melawan para Kapten Titan, kemudian dibekukan oleh Aokiji, Monkey D. Garp kemungkinan besar masih hidup. Bahkan di momen akhir, dia masih tertawa. Selain itu, Aokiji adalah murid dari Garp. Tentu Aokiji masih memiliki hati untuk sang guru. Dan kita tahu, Kurohige atau Marshal D. Teach itu juga pasti memiliki rencana besar dengan adanya seorang Monkey D. Garp dalam tawanannya. Jadi kemungkinan besar Monkey D. Garp masih hidup menurutku, Leo. Dan jika kita mengingat percakapan Aokiji dengan bajak laut Yonko Kurohige tentang seorang admiral dengan luka bakar menggunakan kapal Jet Black, dan selalu ada pusaran air raksasa ketika mendekatinya, dan orang tersebut dikatakan memiliki salah satu dari Rod Vonnegut yang belum diketahui keberadaannya setelah 3 diantaranya terungkap, mulai dari di Pulau Zu bersama suku Ming, di markas Big Mom, dan tempat rahasia negeri Wano Kuni. Jadi kemungkinan besar dengan adanya Monkey D. Garp, mereka bisa mendapatkan informasi penting tentang itu semua. Karena dia sesepuh angkatan laut dan orang penting dalam angkatan laut. Jadi opsi untuk mendapatkan itu bisa terjadi dengan adanya Monkey D. Garp. Bisa opsi Garp memberikan informasi tersebut dengan cara bercerita, atau opsi menukar Monkey D. Garp dengan informasi tersebut kepada pihak angkatan laut. Nah, bagaimana menurutmu, Leo? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.